Dua jenderal polisi berinisial R. Dua jenderal polisi bernama Rudi. Mereka dua-duanya sekarang ini semakin santer disebut-sebut sebagai calon Kapolri pengganti Listio Sigit Prabowo. Yang terpenting buat kita, kabar baiknya, dua orang calon kuat itu baik Komjen Rudi Herianto maupun Irjen Rudi Darmoko, dua-duanya bukan orangnya Listio Sigit dan Jokowi. Kalau nanti terbukti Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko terpilih menjadi Kapolri yang baru menggantikan sang mantan ajudan yakni Pak Listio Sigit, maka kita bisa berharap kepolisian bakal kembali ke jati dirinya sebagai pengayom masyarakat, bukan lagi sebagai kaki tangan dari kekuasaan Pak Jokowi. Kita tentunya terus menunggu-nunggu. Kita menunggu-nunggu kapan Presiden Prabowo bakal menarik pelatuk keputusan memberhentikan dan mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo, orang dekat dari mantan Presiden Jokowi. Kejadian kedatangan dua orang kepercayaan Pak Prabowo, yakni Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, dan Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi ke rumah Ibu Mega beberapa hari lalu, bisa jadi ini adalah indikasi awal kalau Kapolri bakal segera diganti dan nama calon Kapolri baru sudah dikonsultasikan kepada Ibu Mega. Sebelumnya, di peringatan Hari Lahir Pancasila, melalui video-video yang beredar, kita bisa menonton Presiden Prabowo memanggil Mensesnek Prasetyo Hadi buat berdiskusi dengan Ibu Mega. Tampak Pak Prasetyo mengangguk-angguk saat menerima perintah dari Presiden Prabowo di hadapan Ibu Mega. Lalu, setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo tersebut, datanglah Pak Prasetyo dan Pak Sufmi Dasko ke Teuku Umar, ke rumah kediaman Ibu Mega. Dari foto yang dibagikan oleh Pak Dasko melalui akun media sosialnya, tampak Ibu Mega didampingi oleh orang kepercayaannya yang ahli hukum, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Pak Yasona Lauli. Melihat siapa orang yang mendampingi Ibu Mega di pertemuan tersebut, kita mestinya paham kalau pertemuan tersebut membahas persoalan hukum. Bisa jadi ini membahas nama-nama calon Kapolri yang baru. Di salah satu foto kita melihat Ibu Mega sedang membaca dokumen yang dibawa oleh Pak Prasetyo dan Pak Dasko. Nah, pertanyaannya, apakah dokumen tersebut berisi biodata dari calon Kapolri baru? Apakah dokumen tersebut berisi profil dari Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko? Yang kita tahu sejauh ini, kabarnya baik Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko bukanlah orang-orang dari Kapolri Listio Sigit. Bukan orang-orang di bawah pengaruh kuat Kapolri Listio Sigit. Mereka berdua bukan bagian dari kelompok Jokower di kepolisian. Jadi kalau memang benar salah satu dari Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko terpilih sebagai Kapolri yang baru, ini membawa pesan kuat sedang terjadi pembersihan pengaruh mantan Presiden Jokowi di kepolisian. Di antara kedua jenderal polisi, secara pangkat, Komjen Rudi Herianto lebih memenuhi syarat buat menjadi Kapolri. Sekarang ini dia sudah berpangkat sebagai Komisaris Jenderal, sudah bintang 3. Sementara itu Irjen Rudi Darmoko baru bintang 2. Dia harus naik dulu menjadi Komjen sebelum bisa diangkat menjadi Kapolri. Jadi, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh pengamat politik dan keamanan Slamet Ginting di kanal ini, bisa jadi salah satu skenario yang disiapkan adalah mengganti dulu Kapolri Listio Sigit oleh Pak Rudi Herianto selama beberapa waktu buat melakukan pembersihan, sebelum kemudian tongkat komando diserahkan kepada Pak Rudi Darmoko di saat yang bersangkutan sudah siap secara kepangkatan. Dan menurut bisik-bisik politik, ya, kabarnya Komjen Rudi Herianto adalah perwira polisi yang dekat dengan Pak Budi Gunawan, mantan orang kuat di kepolisian, yang merupakan orang dekat dari Ibu Mega.
Pak Budi Gunawan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik di Kabinet Pak Prabowo, dia adalah mantan ajudan dari Ibu Mega. Sempat cukup lama menjabat sebagai Kepala BIN, Kepala Badan Intelijen Nasional, dan pernah juga menjadi calon kuat Kapolri di masa-masa awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sebetulnya, Pak Rudi Herianto telah menjelang masa pensiun. Makanya, mantan Kapolda Banten ini sekarang ditugaskan sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuat pangkatnya dinaikkan menjadi Komjen. Ini adalah jabatan menjelang pensiun. Namun begitu, kalau memang dibutuhkan, Pak Rudi Herianto bisa saja ditarik kembali ke kepolisian buat menjadi Kapolri. Bagaimanapun juga, dia memang sudah bintang 3 dan memenuhi syarat buat langsung diangkat menjadi Kapolri. Sementara itu, Pak Rudi Herianto memegang komando Polri, Pak Rudi Darmoko bisa disiapkan buat naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal, menjadi bintang 3, sehingga dia kelak memenuhi syarat buat menjadi Kapolri berikutnya. Nah, yang menarik dari sosok Pak Rudi Darmoko, kabarnya dia ini adalah polisi cemerlang yang tersingkir di era kepemimpinan Kapolri Listio Sigit. Dan yang harus kita ketahui, Pak Rudi Darmoko adalah polisi yang cemerlang. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian di tahun 1993. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa orang secemerlang Pak Rudi Darmoko ini karirnya bisa terhambat? Perwira yang punya rekam jejak panjang di bidang sumber daya manusia ini, walaupun sudah mencapai posisi sebagai Wakil Kapolda Sulawesi Utara di tahun 2020, tapi di tahun 2021 dia sempat terlempar menjadi pengajar di Sekolah Pimpinan Lemdiklat Polri. Dari situ, dia kemudian diangkat menjadi kepala dari Kasespim Lemdiklat. Baru di bulan Mei lalu, setelah 4 tahun di Sekolah Pimpinan Lemdiklat Polri, karir Pak Rudi Darmoko kembali ke jalur kepemimpinan teritorial. Di era pemerintahan Pak Prabowo, di bulan Mei tahun 2025 ini, dia diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah memahami semua latar belakang tersebut, pertanyaan kita sekarang, apakah skenario pergantian Kapolri ini bakal bisa benar-benar berjalan buat membersihkan kepolisian dari pengaruh Pak Listio Sigit dan Pak Jokowi? Apakah skenario ini bakal bisa benar-benar berjalan buat mengembalikan kepolisian ke sistem meritokrasi yang benar? Rasa-rasanya Presiden Prabowo nggak bakal semudah itu mengganti Kapolri. Apalagi orang ini kita tahu adalah titipan dari mantan Presiden Jokowi. Bisa jadi bakal terjadi perlawanan keras. Perlawanan keras yang kita nggak tahu bentuknya dalam proses pergantian Kapolri kali ini. Tapi harapan kita tentunya, harapan rakyat pada umumnya, kita ingin dan mendukung Pak Prabowo buat membenahi kepolisian yang dirasa sudah kebablasan. Kita ingin mendukung Presiden Prabowo mengembalikan kepolisian pada marwahnya, yakni sebagai pengayom masyarakat. Polisi harus kembali tunduk pada hukum dan bukan tunduk pada kekuasaan.